Iya Pak, lagi Pak yang lainnya Pak. Barangkali yang lainnya ternyata tanggung jawab nih. Model kabeh itu. Dibantu. Panen perdana tapi monggo di sekalian. Batang rayang. Halo sahabat tani, ketemu lagi di channel Penyuluh Pertanian Official. Kali ini kita ada di Tegalrejo, tepatnya di Dusun Sukoharjo. Kita sedang melakukan panen perdana kegiatan digitalisasi ekosistem tanaman jagung. Apa yang dimaksud digitalisasi ekosistem? Digitalisasi ekosistem adalah sebuah tatanan di mana beberapa pihak saling bekerja sama untuk membuat suatu ekosistem atau lingkungan. Di mana lingkungan yang dimaksud adalah sebuah lingkungan yang mampu menciptakan suasana yang kondusif untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Seluruh kegiatan yang terdapat dalam ekosistem tersebut terangkai dalam sebuah platform digital sehingga dapat menyajikan berbagai macam informasi untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi dalam ekosistem tersebut. Mengukur atau untuk mengetahui nitrogen, fosfat, kalium dalam tanah itu juga pakai chip nanti yang akan mengirimkan sinyal ke aplikasi sehingga kita tahu di tanah kita itu nitrogennya berapa, fosfat berapa, kalium berapa, sehingga ini nanti insya Allah ke depan kemitraan yang dibangun oleh Profitani, Agri dan Telkom dan Bank Jateng yang sudah mulai kita gagas ini insya Allah sudah full teknologi sehingga masalah-masalah pertanian akan bisa berikan solusinya. Mungkin itu penjelasan singkatnya, insya Allah. Oke, demikian. Luar kita ada 12 varietas yang kita dicoba ya Pak ya. Jadi harapannya kepada teman-teman petani nanti yang sudah biasa berbudidaya namun mungkin belum sesuai dengan SOP yang berlaku, kita bisa dorong dan juga kasih masukan sehingga bisa lebih berdaya ke depannya. Usaha pertanian di beberapa aspek, diantaranya adalah yang pertama pengelolaan usaha pertanian dari sistem individu dan sosial bertransformasi menjadi ekosistem bisnis baru. Kemudian yang kedua, petani diharapkan bertransformasi menjadi pebisnis dan berjiwa kewirausahaan yang dapat diminati oleh kaum muda milenial. Dan yang ketiga, organisasi atau lembaga petani perlu disesuaikan dan dikembangkan menjadi korporasi, di mana korporasi pertanian hanya bisa ditumbuhkan dalam level kawasan. Bapak Ibu yang kami hormati, di satu sisi yang lain, dengan kepemilikan lahan yang relatif kecil, petani sepertinya tidak punya kesempatan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, meskipun sudah berkelompok. Sehingga membangun kebersamaan dalam usaha dan progres, saya ulangi, dan proses agribisnis akan membuka peluang meningkatkan nilai tambah menjadi lebih besar. Paradigma yang harus diubah besar-besaran adalah pengelolaan sendiri-sendiri menjadi bersama-sama dengan diikuti peningkatan keunggulan kompetitif. Salah satu upaya untuk mendukung peningkatan kompetitif dan penenangan pasar adalah peningkatan skala usaha. Kebijakan pengembangan kelompok usaha bersama petani muda perlu diapresiasi untuk memperkuat kelembagaan kelompok petani.
langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keuntungan petani. Jadi balik lagi, petani sebagai pahlawan tadi ya, itu betul sekali. Kalau kita lihat sekarang ini, kebutuhan terhadap ketahanan pangan itu sebetulnya yang paling real, namun sepertinya tidak terlihat. Nutrisi, segala macam gizi, itu semua dilakukan dan butuh bantuan dari petani. Seperti itu. Namun mirisnya, teman-teman sekalian, beberapa waktu terakhir justru marah orang-orang atau penerus muda, termasuk saya mungkin ya, itu jarang yang memiliki keinginan untuk menjadi petani atau bertani gitu. Padahal semakin waktu berlalu, semakin sulitnya ekonomi, krisis dunia segala macam, kebutuhan kita terhadap ketahanan pangan itu semakin tinggi. Jadi bagaimana sebetulnya perlakuan petani ataupun juga kebutuhan terhadap petani itu sangat tinggi sekali. Maka dari itu Agri lahir, teman-teman sekalian. Bagaimana kami mencoba untuk menemukan satu solusi yang konkret, ekosistem. Karena kami yakin ketika digital masuk, satu sisi hanya sebagai satu variabel saja, hanya sebagai satu pendukung saja. Namun jika seandainya seluruh stakeholder ataupun seluruh pemangku kepentingan tidak ketemu, tidak saling nyaman, sehingga tidak terbentuk satu ekosistem yang saling berdaya. Contohnya seperti misalnya alhamdulillah saat ini kita duduk bersama dengan Bapak Anwar dari Profitani yang memiliki pengetahuan, yang memiliki kemampuan untuk bagaimana kita bersama-sama dengan petani bisa mengawal, bisa mendampingi, bisa edukasi, bisa bahu-membahu sehingga hasil panennya bisa maksimal. Tentu saja kebutuhan di luar sana terkait market, terkait pemasaran itu bisa semakin sesuai sehingga tidak ada atau berkurangnya kemungkinan gagal panen maupun hasil panen yang tidak dinikmati oleh semua orang. Kemudian ketika semua petani sudah memiliki pengetahuan yang layak, memiliki tempat yang layak untuk bisa berbudidaya, lalu bagaimana cara kita untuk bisa nyaman berbudidaya ketika modal tidak ada? Alhamdulillah dengan kerjasama dengan Bank Jateng kita memiliki harapan besar bagaimana petani-petani dengan dibantu digitalisasi sehingga semua aspek yang sebelumnya mohon maaf mungkin cukup ribet karena petani mungkin memiliki keinginan untuk mencatat, tapi mungkin saat ini sifatnya banyak yang tertulis, yang akhirnya ketika dikumpulkan datanya ada yang hilang, ada yang basah gitu ya, ada yang tulisannya mungkin tidak sama pemahamannya dengan bank ataupun dengan segala macam pemangku kepentingan, akhirnya tidak bertemu. Kita simplifikasi, kita beri kemudahan sehingga insya Allah satu titik dalam bentuk Agri ini bisa mempertemukan semua pihak, akhirnya semua bisa berdaya. Nah, satu hal yang kita bangun bersama teman-teman Profitani, FDS dan juga rekan-rekan sekalian di daerah Sidoarjo, bagaimana kita bersama bisa memiliki satu contoh berbudidaya yang memang efektif dan efisien. Harapannya bisa membantu memberikan satu semangat besar bahwa Sidoarjo, Magelang dan juga Jawa Tengah bisa semakin berdaya. Bagaimana kita bisa melahirkan satu ekosistem swasembada pangan melalui titik kecil ini, langkah kecil ini. Itulah yang kami harapkan bisa tumbuh. Akhirnya digitalisasi terasa sangat penting teman-teman sekalian. Jadi akhirnya digitalisasi yang memang membutuhkan aplikasi, membutuhkan internet. Saya pernah tanam padi dengan riset dengan dibantu oleh teman-teman agronom dari Fakultas Pertanian Universitas Jember, dari Fakultas Pertanian, kemudian dari program Magister Agronomi Universitas Jember. Kita tanam padi di daerah Kalibaru, Banyuwangi, dengan varietas waktu itu kita pakai padi masih galur, tapi sudah hampir jadi varietas. 1 hektar bisa keluar 14,8 ton. Lalu pertanyaan saya, kenapa petani kita masih sedikit ya? Itu dengan biaya yang kurang lebih sama rata-rata dengan petani pada umumnya. Budidaya yang menguntungkan harus dengan ilmu pertanian. Kita paham dengan tanahnya, kita paham dengan kandungan hara di dalam tanahnya, kita paham apakah mikroorganisme di dalam tanah masih cukup mampu untuk menguraikan pupuk di dalam tanah, apakah kandungan besi, seng atau logam berat yang di dalam tanah ini mengganggu posisi hara di dalam tanah. Kemudian apakah kita paham tentang pertumbuhan tanaman, di awal tanaman sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh tanaman,
di saat masuk fase generatif, apa sih yang dibutuhkan oleh tanaman? Cabainya dicabut, pupuknya masih utuh di dalam tanah, tidak terurai. Kenapa? Karena basic pupuk itu adalah batuan rock fosfat. Batu itu kalau dibiarkan tanpa ada pengurainya, 1 tahun masih tetap batu. Maka dibutuhkan mikroorganisme. Maka Dinas Pertanian menggembar-gemborkan, ayo berorganik, ayo berorganik. Yang harus dipahami, berorganik adalah untuk memperbaiki kesuburan tanahnya. Tapi tanaman masih butuh nitrogen, fosfat, kalium yang cukup. Sehingga kalau pengen berorganik. Demikianlah kegiatan yang kami ulas dalam rangka membangun kapasitas petani dalam menjalin kerjasama dengan pihak swasta secara profesional. Sehingga terbangun kemitraan budidaya yang menguntungkan, memberi solusi kemudahan, dan membangun usaha ekonomi secara berkelanjutan.